Hari ini saya ingin bicara dengan guru tersebut. Apa sih sebenarnya yang menjadi faktor utama sehingga ada upaya dari orang tuanya untuk mempidanakan guru? Dan saya juga orang tua, semestinya ketika sudah menitipkan anaknya di sekolah, seluruhnya adalah kewenangan guru pemilik otoritas pendidikan. Ya, halo. Halo. Assalamualaikum Bapak. Salam Ibu Guru, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Sehat. Ibu Guru nama lengkapnya siapa? Triwulan-Sari Pak. Oh, emang sudah triwulan keberapa? Belum turun honornya. Lulusan mana Bu Guru? Saya lulusan UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi Pak. Oh, UIN ya. Tahun berapa lulusnya? Lulusnya tahun 2014. 2014. Sudah jadi ASN? Alhamdulillah belum Pak. Belum. Saya masih honor. Oh, statusnya honorer. Berapa sih honor di sana? Honornya 400.000 sebulan Pak. 400.000 per bulan. Iya. Suaminya sehat? Alhamdulillah suami sehat. Cuman posisinya sekarang di dalam sel Pak. Kenapa suaminya? Suaminya lagi berkasus dengan PT Pak. Berkasus dengan VT. Hah? Dia kerja di mana? Suami saya alhamdulillah kepala desa. Kasusnya apa kalau saya boleh tahu? Ini kalau yang kasus suami itu dituduh mencuri Pak. Oh, dituduh mencuri. Terbukti mencuri enggak? Enggak. Karena ini Enggak ditahan sih. enggak tahu Pak, karena ini kan permasalahannya dengan PT waktu itu. Awal permasalahannya itu di tahun 2023. Jadi mereka udah sempet juga musyawarah di Timdu, sudah sempet juga di Disbun, tapi permasalahannya nggak selesai. Akhirnya pihak PT melaporkan ke Polda. Pencurian. Iya, sudah itu masyarakat kami ada yang sempat di penjara juga 3 orang. Oh, sawit ya? Iya sawit Pak. Oh, jadi suaminya sebagai kepala desa plus masyarakat ada 3 orang dituduh melakukan pencurian sawit. Iya betul. Oh, jadi ibu ini lagi mengalami derita yang luar biasa ya. Suami kena pidana, ibu menghadapi tuntutan. Tapi kan yang kasus ibu udah selesai kan? Alhamdulillah sudah selesai Pak. Iya, Pak JA juga udah bicara kan? Ya, alhamdulillah sudah selesai. Sepulang saya dari Jakarta kemarin, langsung diminta untuk ke Polres dan dilakukannya restoratif justice. Oke, jadi akhirnya selesai. Nah, tetapi kalau saya boleh tanya ke ibu, memang anaknya merupakan anak keluarga mapan? Ya, lumayan mapan. Kejadiannya itu di Januari 2025. Jadi sebelum libur itu sudah saya sampaikan bahwasanya kalau ada anak yang rambutnya bersemir itu saya minta tolong disemir hitam kembali seperti itu. Ternyata setelah masuk libur, masuk sekolah kembali, rambut anak itu masih ada yang bersemir. Ada anak kelas 6 itu 4 orang yang bersemirnya. Jadi yang bertiga ini saya potong rambutnya tidak memberontak atau tidak menolak dipotong seperti itu. Nah, anak yang satu ini memberontak menolak untuk dipotong. Dan akhirnya saya dapat untuk memotong rambutnya. Setelah dipotong rambutnya, keluarlah kata-kata kotor dari mulut anak tersebut. Jadi saya refleks, tangan saya nabok mulut anak itu seperti itu Pak. Kejadiannya jadi keluar kata-kata kotor, ibu ya terpancing emosi lah ya. Ya. Kemudian kemudian nabok lah anak itu kan. Ya. Jadi setelah pulang sekolah ternyata mungkin dia ngadu ke orang tuanya merasa nggak senang, orang tuanya datang ke rumah saya. Pas mau pulang juga dia sempat ngancem saya juga. Mati kau kubuat, katanya kayak gitu. Kalau nggak secara halus, secara kasar seperti itu.
Nah, setelah itu kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi mereka ngelaporin ke polsek, diproses hukum. Kemudian ibu menjadi tersangka dan berkasnya dilimpahkan ke kejaksaan. Nah, berkasnya dilimpahkan ke kejaksaan. Nggak tahu itu berapa lama di kejaksaan. Akhirnya dari kejaksaan dilimpahkan lagi ke Polres. Oh iya, belum P21. Iya, sempat P21 terus dikembalikan lagi ke Polres. Saya wajib lapor itu mulai Juni, Pak. Belum, artinya kejaksaannya punya niat baik untuk mengembalikan berkasnya ke Polres dan hanya dikenakan wajib lapor. Iya, iya, Pak. Ya, saya menyampaikan harapan doa pada ibu, mudah-mudahan bisa melewati masa-masa sulit ini. Terima kasih banyak, Pak. Dan mudah-mudahan suami ibu bisa mendapat vonis bebas. Boleh kalau saya nitip buat ibu karena ibu lagi berat hidupnya? Iya, boleh, Pak. Saya nitip 25 juta nanti ya. Saya minta nomor rekening ibu. Ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak, Pak. Ya, semoga ibu sehat dan bisa melewati masa-masa sulit ini. Terima kasih banyak, Pak. Ya, nanti titipin nomor rekeningnya ke staf saya yang di situ. Iya, terima kasih banyak, Pak. Terima kasih Bu, salam untuk semuanya. Sehat selalu. Tur nuhun Bu ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Sumpah, ini beneran dramatis dan memilukan. Deddy Mulyadi berhasil angkat jenazah korban. Bencana longsor di Cisarua ini bikin gua nggak bisa berkata-kata. Apalagi pas KDM bareng-bareng sama relawan buat ngangkat jenazah korban yang tertimbun. Udah berusaha berulang kali pun tetap aja susah karena jenazahnya nyangkut. Bahkan KDM sama relawan hampir aja putus asa. Saking dramatisnya kejadian ini, warga dan relawan nemuin lagi tuh 2 jenazah di lokasi yang berbeda. Tatapan mata KDM aja nggak bisa nyembunyiin kesedihannya. Tapi berkat usaha dan doa semuanya, jenazah ini berhasil diangkat dan rasa haru pun pecah setelahnya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Yo, nyebar. Nyebar. Posisi aman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terus. Allahu Akbar. Allahu Akbar. 1, 2, 3. Terus karya terus. 1, 2, 3. Goyang terus. Terus goyang. Terus goyang nariknya. Naik Pak. Ya. Oke. 1, 2, 3. Ayun. Ayun terus. Oh, batu. Terus. Ya lagi lompat. 1, 2, 3. Sabar. Assalamualaikum, Sampurasun, Wilujeng Enjing wargi Jabar. Semoga pagi hari ini pagi yang mencerahkan, membahagiakan, dan memberikan harapan. Kita paham betul bahwa setiap peristiwa pasti ada aja orang yang memanfaatkan situasi. Salah satu contohnya adalah ketika Pemprov Jabar memberikan bantuan pada korban kecelakaan lalu lintas di Parung Panjang, ada juga orang yang minta bagian sampai 20 juta. Untung saja ada yang menginvestigasi ke bawah. Saya ucapkan terima kasih pada Bro Ronron yang mau menginvestigasi masalah tersebut sehingga menjadi terungkap ke publik.
Dan pada akhirnya sekarang sudah dikembalikan kembali pada yang berhak. Nilainya nggak tanggung-tanggung 20 juta. Tetapi ini semua adalah sebuah tradisi yang segera mesti dihentikan. Orang kalau bantu orang lain untuk mengurus administrasi dan sejenisnya, jangan juga mengambil kesempatan untuk memanfaatkan situasi untuk mengambil keuntungan. Lakukan sesuatu dengan ikhlas. Jangan pernah menuntut sesuatu apalagi pada orang yang ngalamin kesusahan. Mudah-mudahan peristiwa ini tidak terjadi lagi, dan terima kasih pada seluruh warga yang terus melakukan edukasi terhadap sesama warganya, dan pada para influencer yang mau turun ke lapangan menginvestigasi peristiwa-peristiwa sehingga peristiwa itu terungkap ke publik. Saya ucapkan terima kasih untuk semuanya. Ya. Ini bangunan apa? Itu masih dalam tangan. Ini tanah siapa? Katanya tanah milik cuma Pak. Tanah milik. Batasan ya. Tanah milik. Iya. Miliknya milik orang. Iya. Tapi kan pinggir jalan raya, ya. Iya. Tapi Pak Hajinya katanya minta maaf. Iya, mau ketemu Maaf. kapan bisa Hah? Ketemu atau katanya Oh, kapan? Pak Hajinya udah. Iya. Ini Pak Hajinya sudah meridokan. Udah, suruh dibongkar. Nggak Oh, apa-apa. oh Pak Hajinya sudah meridokan Iya. untuk dibongkar. Iya. Tadi udah telepon sama saya, Pak. Udah telepon. Terus Cuma pengen ketemu sama Bapak. Oh ya udah, Minta nanti maaf. kita ketemu, kita mah nggak ada masalah. Yang jelas Pak Haji sudah menyampaikan penjelasan ke Pak Kades Iya. dan ke Pak Kades, Iya. dan kita nggak ada masalah. Iya. Saya juga ngucapin terima kasih pada Pak Haji, Iya. ya kan, karena seluruh prosesnya berjalan dengan baik. Amin. Dan Iya. mengizinkan pembongkaran. Iya. Dan saya juga mohon maaf sama Pak Haji kalau kemarin agak tinggi-tinggi nadanya. Begitu Pak. Jangan lupa ini dibahas Pak. Harus segera Mana? dibongkar. Yang mana? Bangli pinggir tol. Oh ya, semua kan hari Iya. ini kan kita mau rapat. Iya Pak. Kita hari Ya. ini mau rapat untuk Ya. segera membenahi 3 hal. Ya. 1, membenahi jalan nasional. Ya. Agar jalan nasional itu rapi. Betul. Nanti seperti jalan provinsi. 2, membenahi daerah aliran sungai Ya. yang BBWS dengan PJT agar rapi. Yang ketiganya, membenahi jalan-jalan yang jasa marga, yang Ya. gerbang-gerbang tol. Betul. Saya ingin gerbang tuh rapi. Tuh Pak. Di Jawa Barat ini setiap gerbang tol kumuh. Benar. Satukan diri, sing-singkan lengan, kepalkan lengan, persatuan. Disclaimer dulu, saya bukan kader PDIP. Tapi sampai saat ini saya bangga dengan partai ini. Terus mana nih yang kemarin teriak PDIP nolak RUU perampasan aset? Masih berani ngomong. Faktanya, PDIP justru berkali-kali meminta RUU perampasan aset ini untuk dibahas. Bukan sekali, 2 kali. Sudah berulang kali diminta masuk agenda resmi. Tapi apa yang terjadi? RUU-nya mandek. Penambahan pembahasannya ditahan. Lalu narasinya dibalik. PDIP dituduh menolak. Yang menolak itu bukan PDIP. Yang menolak itu ketakutan karena kalau aset hasil korupsi dirampas, siapa yang paling gelisah? Kalau benar anti korupsi, ayo buka pembahasannya. Kalau masih sembunyi di balik fitnah, berarti Anda yang takut kehilangan harta. Bukan takut kehilangan rakyat. PDI Perjuangan sudah 2 kali mengadakan diskusi tentang ini. Di fraksi sudah, di DPP sudah. Maka apa yang bisa saya sampaikan kepada badan keahlian yang luar biasa, saya mendengar mereka serius banget mendalami ini, karena memang pimpinan Komisi 3 tidak memberi ampun. Ini harus segera dibahas. Harus segera dibahas karena tekanan masyarakat jika ini ditunda-tunda akan semakin keras. Lagi rame video viral kabarnya BGN ngasih brief buat buzzer untuk nge-branding MBG. Sebenarnya tuh ya, hal-hal seperti ini nggak perlu dilakukan. SPPG cukup memberikan makanan yang benar. Jangan banyak ambil untungnya. Makanan jangan basi. Jangan ada belatungnya. Buah semangka jangan setipis jembut. Supir juga jangan nabrak siswa.
Gue yakin pasti program ini bagus dengan sendirinya. Nggak semua SPPG itu buruk kok. Banyak juga SPPG yang bagus. Jadi tolong pemerintah jangan buang anggaran. Lebih baik anggarannya dikasih ke guru honorer. Dikasih buat pembangunan sekolah yang udah mau hancur. Gitu loh. Dajjal. Saya sedikit membocorkan dulu ya, bahwa Pak Anies ini sebenarnya sudah ditawarin dari perusahaan asing di luar sana dengan Merry Inggrisnya hampir 1 M per bulan. 2030 Indonesia akan menjadi negara ateis paling besar di dunia. Karena anak muda Indonesia paling rentan saat ini dihantam oleh satanik, oleh penyesatan. Menggunakan apa? 1, musik. 2, game. 3, coba tanya anak-anak muda. Kenal Blackpink? Pasti. Kenal gembala sidang gereja ini? Enggak. Jokowi berhasil mengakuisisi 2 orang. Pejuang TPWA. Saya mau tanya Ibu. Pejuang TPWA. Ibu bilang ke saya Anda tadi, di sini sebagai apa? saya yang merusak. Kuasa hukum kah? Saya sebagai apa? ketua umum, kami Jokowi. Tidak perlu. Kenapa tidak perlu? Ini urusan TPWA. Siapa yang saya jelaskan ke teman-teman semua dan pemirsa. Inilah bahayanya. Kalau tadinya satu kelompok terus pecah belah, saling buka borok. Jadi inilah yang paling bahaya dalam sistem kita yang sedang memperjuangkan keyakinan masing-masing. Tapi is okay yang disampaikan Bang Damai. Saya mau interupsi. Kita maklumi sebentar. Saya mau interupsi. Sebentar, Nanti Bu. Anda boleh lanjutkan. Ya, Tadi Anda sebentar. mengatakan satu grup buka borok. Satu di antara orang yang merusak daripada kami itu adalah Anda. Lanjutkan. Kenapa saya yang merusak kalian? Bisa dikasih Kenapa? waktu? Ya, saya dulu dong. Nanti Ibu boleh jawab. Kan Oke? mengapa tadi katanya, Saya kan? terusin ya. Oke, nanti saya beri kesempatan, Mbak. Saya terusin ya. Nah, sebenarnya kalau kita cerdas dan cermat, apa yang disampaikan oleh Saudara Gofur, disampaikan oleh Bang Damai Hari tentang restoratif justice, yang disebut dengan restorasi keadilan. Apa yang sebetulnya poin penting dari yang disampaikan Gofur dan kawan-kawan? Saya gampang aja sebetulnya menjawab. Coba lihat 3 hari yang lalu Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Bapak Egy Sujana dan Bapak Damai Hari Lubis bersama dengan Bapak Jokowi dan pelapor yang lain adalah bukti KUHP dan KUHP baru benar-benar berfungsi untuk menegakkan hukum di Indonesia. Itu jelas poinnya. Jadi mereka itu sudah merancang. Salah satu dari rancang bangun yang berhasil itu adalah ketika terjadi restoratif justice. Nah sekarang saya masuk pada poin Gofur. Yang maaf tadi. Ya. Yang maaf tadi. Ya. Oke. Gofur adikku, ini diplomasi tingkat tinggi. Bertandang ke rumah orang yang sedang bersengketa, lalu kemudian duduk ngopi, baca doa, ciuman. Apakah harus kita sampaikan? Cipika-cipiki, Bang. Cipika-cipiki. Apakah harus saya ucapkan? Pak, saya mohon maaf ya Pak atas kesalahan saya. Baru dijawab, iya, saya maafkan. Ini kekanak-kanakan. Apa bedanya ketika 2015-2019 Pak Prabowo dengan Pak Jokowi? Debat serang-serang termasuk netizen. Tapi mereka dengan duduk di kursi MRT, selesai itu masalah. Jadi yang saya katakan, kata-kata maaf tidak diatur secara tertulis bahwa harus ada kata-kata itu. Tapi stressing point saya adalah, kenapa terjadi RJ? Saya bisa satu yang disampaikan Bang Damai. Yang kedua, saya dengar pernyataan Ibu Eli Danetti bahwa 13 Januari 2026 Ibu Eli Danetti mengajukan surat kepada penyidik untuk melakukan restoratif justice. Tanggal 8 Januari mereka bertandang ke Solo. Ketemu dengan Bapak Jokowi. Terus Bang Egy Sujana memang bilang saya tidak minta maaf sama Bapak. Lalu kemudian Pak Jokowi mengatakan bahwa dengan datang selesai sudah. Jadi kalau kita mencerna, pentingkah kata maaf? Tidak penting.
Yang penting sepakat untuk berbaik-baikan. Kenapa dipanggil polisi? Karena polisi itu diminta untuk menjadi saksi bahwa ada pertemuan 3 orang yang sedang bersengketa hukum. 1 Bang Egy Sujana, yang kedua Pak Damai Lubis, yang ketiga Pak Joko Widodo. Yang penyidik itu, Bang? Yes. Oke. Plus penyidik untuk menyaksikan itu. Nah, untuk memperkuat argumentasi itu, maka Pak Jokowi memanggil Yakub Hasibuan untuk menjelaskan sudah ada pertemuan itu dan disetujui oleh restoratif justice. Follow up-nya seperti apa? 13 Januari tadi yang saya sebut, Bu Ida mengajukan surat. Jadi semua sudah dikaji di dalam oleh penyidik, maka keluarlah restoratif justice dan dihentikan proses sidik sehingga terjadi sampai saat ini. Itu poinnya. Jadi jangan kita membuat rakyat menjadi bingung seolah-olah kata maaf itu terlalu penting. Tidak ada. Tidak ada kata maaf yang diatur secara tertulis barulah dinyatakan restoratif justice. Kalau kita berpikir ke sana, maka tidak akan pernah terjadi lagi nanti perdamaian orang. Harus diucapkan itu, kan orang ada malu-malu kucing juga. Tuh, baru kemudian berikutnya tentang Bang Egy dipersoalkan dengan Pak Damai. Mau mereka terima duit 100 miliar. Mereka ini ada naik mobil dipersoalkan. Bang Egy itu sedang berobat. Dia masih bisa berjalan. Tetapi pada saat yang bersamaan dia takut ketinggalan pesawat, dia pakai kursi roda. Dan di Malaysia saya dapat info, ini bukan mobil dia, ini mobil ponakannya. Saya studi S2, S3 di Malaysia. Bisa. Yang saya mau katakan adalah bahwa apa yang terjadi hari ini harus menjadi koreksi bagi Roy Suryo CS. Tadi saya baru debat dengan Risman, salah satu TV swasta. Saya katakan penting bagi 6 orang lagi. Bu Kurnia. Ya, klaster 1 Bu Kurnia, Pak Rizal Fadila, Rustam Effendi. Klaster 2 RRT. Saya mau katakan bahwa kalian harus mencermati bagaimana kalian ke depan. Kalau memang tidak mau restoratif justice, maju ke persidangan. Jangan selalu menyalahkan polisi. Bang Aiman, saya tidak minta digurui oleh orang tersebut. Tidak usah menggurui. Kok menggurui? Siapa tidak yang usah menggurui. Saya nggak ada yang tersangka itu kami. Loh, ya. Saya tidak usah ini mengatakan soal ke depan bagaimana. Kami sudah saya mempunyai tim kuasa sendiri. Bu, saya kan boleh menganalisa dong. Saya mau mengatakan kepada Anda ya. Jokowi berhasil mengakuisisi 2 orang. Pejuang TPWA. Saya mau tanya Ibu. Pejuang TPWA. Ibu bilang ke saya Anda tadi. di sini sebagai apa? Saya yang merusak. Kuasa hukum kah? Saya ketua umum kami Jokowi. Tidak perlu. Kenapa tidak perlu? Ini urusan TPWA. Siapa yang bilang? Siapa yang bisa melarang saya? Ini TPWA. Siapa yang melarang? Kalian berhasil menghancurkan perjuangan kami. Ini rakyat bersuara, TV yang tampil untuk edukasi rakyat Indonesia. Sekedarnya saja. Sudah ya. Berlebihan ya. Jadi saya mau katakan begini. Saya mau mengatakan Anda dicabut saya kuasa mau katakan oleh abang kami BES ya, dicabut. Kalau karena Anda punya kepentingan. Anda BES dulu. BES itu Anda balada punya Egy kepentingan Sujana. sendiri. BES apa BAS? Anda barangkali BAS. Saya makanya bilang BES, Bu Bang Kurnia, Egy Sujana. Bu Balada Kurnia, Egy Sujana. Bu Kurnia. Ya. Gentle lah Anda kalian. jangan bilang gentle. Kau yang harus gentle ya. Saya katakan Anda menghendaki kuasa dari Egy Sujana. Karena Anda mempunyai kepentingan, paham? Hanya 2 minggu lalu dicabut. Saya mau mengatakan saya tersinggung sebagai PWA. Anda memasukkan orang Irjen Pol, ya, Ricky Sitohang, orang yang sinis kepada TPWA. Mengapa Anda masukkan? Jadi semua orang salah. Jangan ada orang di sini, jangan Bu. Jangan begini ya. ada orangnya di sini. Saya mau bilang begini ya. Saya mau bilang Bu, saya punya tanggung jawab moral juga ketika bangsa dan negara ini kita lihat diganggu oleh segelintir orang. Siapa yang mengganggu? Ya. Siapa yang mengganggu? Masa ditanya lagi ke saya? Saya akan tanya kepada Anda, karena itu bisa jadi kami yang mengganggu. Menurut saya bahagian dari itu termasuk Ibu dan kawan-kawan. Jangan bilang kami mengganggu ya. Iya dong. Siapa bilang kami mengganggu? Yang mengganggu itu model Anda yang menggunakan kesempatan dalam hal ini. Lah, gimana sih? Saya bilang Anda mengganggu karena Anda mengambil kesempatan. Di mana saya ambil kesempatan? Oh, banyak sekali. Saya bisa sampaikan apapun yang bisa saya ketahui ya. Kasih saya ngomong dulu. Tadi Adinda Gofur bilang saya dengarin. Ini kan pertanyaannya soal adakah harus permintaan maaf atau tidak? Saya katakan tidak ada aturan hukum yang mewajibkan harus ada kata maaf. Bang Aiman, saya balas ya. Terima kasih Kanda ya. Nggak usah panjang, dibaca aja pasal berapa. Enggak, sebentar Bang, sebentar. Abang orang hukum, Kandaku juga orang hukum, saya juga orang. Baca aja pasalnya berapa, ayat apa. Harus maaf. Kalau nggak ada,
Ya. Pemirsa lebih tahu. Oke, ya nggak Pak. Bukan perlu Berikan kesempatan, Bang. retorika. Oke, silakan Bang Sang Haji. Baca aja. Harus Berikan kesempatan. maaf, ada maaf-maafan. sebentar, Atau dari Pak. sepihak. Baca aja, nggak usah sebentar, langsung aja. Loh, Supaya nggak buang waktu. Gimana saya mau menjelaskan abang ngomong terus dari tadi? Jelasin, orang suruh baca, jelasin. Sekarang gini, apa yang disampaikan oleh Kanda Rasman, ini mohon maaf ya, ini forum edukasi hukum kepada publik. Ya, Bang Rasman menyamakan perdamaian Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, mohon maaf, itu perkaranya perkara politik. Saya Sebentar tidak dulu katakan Pak. sama. Sebentar. Itu hanya aduh. perbandingan diplomasi tingkat tinggi itu loh. Iya betul. Artinya ketika kita masuk ke ranah hukum pidana, ini kita masuk ranah hukum pidana, Ya, Mas ya, Aiman. oke. Ranah hukum pidana salah satu ranah hukum publik yang keras sifatnya, makanya asasnya ultimum remedium. Kenapa? Karena hukumannya berat, memenjarakan orang, mencabutnya, bahkan orang bisa dihukum mati. Hukum sebagai jalan terakhir. Yes. Oke, Tetapi ultimum karena remedium. ini ditempuh, maka penyelesaian pun juga harus by law. Yang disampaikan oleh Kanda Rasman tadi, mohon maaf, berarti Kanda Rasman belum baca aturan mainnya. Oke, di mana? Ya, oke. Kalau dasarnya adalah KUHP yang baru, maka restoratif justice itu diatur dari mulai pasal 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88. Kalau mau dibaca. Iya. Silakan. Ya. Di dalam pasal 79 KUHP yang baru itu, syarat restoratif justice adalah adanya pemaafan dari korban. Pemaafan itu kan berarti namanya aja pemaaf. KUHP yang baru. KUHP yang baru. Oke. Sekarang aku masuk kepada Perpol nomor 8. Oke, ini kan pakai Perpol nomor 8. Ya, betul. Tapi aturan yang lama belum Yes, baru. good. Aturan Makanya apa yang disampaikan oleh Ketua Komisi 3 DPR itu juga tidak tepat. Oke, sebentar. Karena restoratif justice ini Jadi bukan kalau tidak menggunakan tepat KUHP. Komisi 3 DPR ini mereka yang buat undang-undang udah ngaco kita ini Dinda. Loh, ini undang-undangnya ngomong Bukan. kok. Alasan pemaaf itu yang menurut saya Sebentar, tidak Pak. tepat Anda tafsirkan. Ya sebentar gitu loh. dulu, abang jangan Nggak, potong sebentar, dulu. sebentar. Aduh, Nggak, abang potong boleh terus. nggak? Ini biar Gimana saya- saya mau bentar, menjelaskan? Kalau secara keliru saya harus umum? luruskan. Enggak karena gini. Sebentar. Ini harus ada SP3 fair juga. ini, sebentar, Mas Aiman. Sebentar, saya mau tanya. Di KUHP yang baru boleh bacain nggak bahwa ada syarat bahwa permintaan Ya, maaf? itu yang perlu Pasal kita dengar. pemaafan. Ya, Ya, gimana? kalau pemaafan kalau Pak Jokowi sudah maafin gimana? Ya, Silakan baca. saya- Nggak, supaya jelas ini. Saya buka ya. Oke. Bentar, kalau mau buka. Kalau memang belum ada nanti saya Ya. break dulu. Tidak ada itu kata-kata itu langsung. Minta Abang maaf. baca dulu. Abang kalau nggak baca gimana? Ada yang tahu nggak si Eko kemana ya? Udah 17 hari ini nggak kelihatan si Eko. Nggak kita lihat lagi videonya. Guys. Ada yang tahu nggak? Jakarta lagi banjir. Jangan-jangan dia kanyut kali ya? 17 hari si Eko. Apa dia nggak kebeli pulsa kali ya? Nggak beli paket data? Kok mau hotspot dia di kelurahannya banjir, jadi wifi-nya kagak hidup. Kasian apa sih lo kok? Rakyat resmi jadi partai, Anies Baswedan langsung masuk. Ormas ini sah bertransformasi menjadi Partai Gerakan Rakyat lewat Rakernas di Jakarta. Keputusan diambil mufakat dan Anies ditetapkan sebagai anggota kehormatan, bukan pengurus sebagai apresiasi atas gagasan dan kontribusinya. Langkah ini langsung menarik perhatian publik. Nggak bisa, kenapa? Kita nggak melayani koruptor, Pak, mohon maaf. Koruptor? Kamarnya 220.000 ya, Pak? Tulisnya 400 saja, Pas. Oh, mohon maaf, Pak, kita nggak bisa, Pak. Harganya sesuai. Ribet deh kayak gini. Kenapa sih emang ya? Iya, kebijakan kita nggak boleh melayani koruptor, Pak. Koruptor? Enak aja lu nuduh gua koruptor. Apaan nih? Gini Mas, gua kasih tahu ya, koruptor itu kalau misalnya gua markup uang negara. Ini bukan uang negara, Mas. Iya, kebijakan kita memang harga sesuai, Pak. Kita nggak bisa markup gitu. Sama aja, Pak. Terus habis itu yang kedua ya, Bos ya, gua kasih tahu ya. Ngapain koruptor ngambil cuma 200.000? Miliaran tuh. Mohon maaf, Pak ya. Nggak bisa, Pak. Harganya sesuai, Pak. Ya kalau kayak gini gua nggak jadi lah. Mohon maaf, Pak. Kita juga nggak bisa bantu, Pak.
terserah mau ditanggapin atau tidak. Pak Gubernur, terkait penutupan 26 perusahaan tambang, saya mau menanyakan Pak Gubernur, langkah selanjutnya setelah penutupan ini seperti apa? Karena ada sekitar 13.544 KK yang terdampak. Ada informasi yang disampaikan bahwa Pemprov akan memberikan senilai 3 juta rupiah. Tindak lanjutnya seperti apa? Kalaupun memang benar 3 juta per KK, anggaran yang digunakan dari mana? Kalaupun ini ada audit, perusahaan tambang di sana itu tidak diperkenankan untuk melewati jalan raya Parung Panjang Bunar. Kalau menurut undang-undang itu tonasenya masuknya kelas 2, tonasenya hanya 8 ton. Pak Gubernur, bagaimana supaya jalan tambang terrealisasi? Kalau menurut undang-undang minerba, perusahaan tambang wajib mempunyai jalur tambang. Kalaupun mereka tidak punya jalur tambang, mereka bisa menggunakan jalan umum tapi tentunya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Pak Gubernur, mereka sudah hidup bertahun-tahun di dunia pertambangan tersebut. Terserah mau ditanggapin atau tidak, tapi saya harus menyampaikan apa yang disampaikan masyarakat terhadap saya. Persoalan Parung Panjang itu adalah persoalan yang panjang. Sudah berpuluh-puluh tahun, sebuah areal yang mengalami kehancuran luar biasa, jumlah yang meninggalnya sudah lebih dari 100 orang, kecelakaannya hampir tiap hari, masyarakat kena ISPA, itu tidak bisa diselesaikan hanya membangun jalan. Pemprov Jabar itu sudah berusaha tahun ini membangun jalan, tapi tidak mungkin jalan itu dibangun tetapi dilewati dengan truk dengan tonase di atas 20 ton. Sehingga ikhtiar kami adalah dihentikan sementara kerusakan lingkungan, perlindungan tenaga kerja, reklamasi, transportasi atau transporter sebagai pengelola, adanya pungutan-pungutan yang tidak didasarkan pada aspek hukum yang memadai, dan itu jelas ada, akan segera diumumkan hasil auditnya. Sikap pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengikuti rekomendasi audit pakar, karena kami tidak ingin mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan politik. Ikhtiar pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat yang mengalami problem karena tambangnya ditutup. Kami sudah menerima data dari para kepala desa. Hari ini data yang masuk yang harus dibantu 9.000 kepala keluarga lebih. Itu pun kami sangat mengalami kesulitan untuk mendapatkan data tersebut karena ada di antaranya kepala desanya merangkap pemain tambang. Dana yang akan diberikan oleh kami 1 bulan 3 juta. 3 juta itu bersumber dari mana? Dari bantuan sosial pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dan kami menggunakan dana BTT. Dan ini adalah persetujuannya Kemendagri. Pemerintah Provinsi berhak mengeluarkan dana tanggap darurat terhadap setiap persoalan. Penyerahannya mulai minggu depan melalui nomor rekening. Solusi yang ditawarkan oleh pemerintah ada 2. Menawarkan kepada masyarakat yang bekerja di sektor tambang yang tidak dilindungi oleh BPJS, upahnya juga tidak memenuhi standar, bekerja menjadi tenaga outsourcing pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat ngurusin jalan. Yang kedua adalah para sopir kami tawarkan mendapat kredit mobil tanpa bunga kerjasama dengan BJB. 2 hal ini yang akan kami lakukan, termasuk kami ingin mendorong agar tambang-tambang ini dikelola secara baik oleh kelompok masyarakat setempat agar ekonomi tumbuh. Karena berdasarkan hasil data yang kami miliki, masyarakat yang di sekitar tambang itu rata-rata tingkat ekonominya sangat rendah walaupun sudah berpuluh-puluh tahun. Andai kata ada orang atau anak tidak sekolah karena penghentian kegiatan penambangan, kami bertanggung jawab. Mana datanya ke sini akan kami masukkan lagi sekolah dan kami bayar biaya sekolahnya. Sebenarnya kegaduhan itu justru muncul dari luar, terutama partai-partai yang tidak mau menjadi bagian dari kekuasaan. Bagaimana cara instabilitas politiknya di parlemen? Jadi kebijakan-kebijakan pemerintah, apapun kebijakannya ditolak, ya, dirongrong, kemudian bahkan bisa deadlock tuh. Nah, di pemerintahan kali ini di 2024, kalau kita melihat rata-rata secara umum di parlemen ya, kalau bahasanya orang NU, sami'na wa atokna, tegak lurus lah. Tegak lurus. Kan bisa kita cek, hampir semua keputusan-keputusan politik pemerintah nggak ada perlawanan loh. Kenaikan PPN 12%, nggak ada yang protes. Semua undang-undangnya berjalan mulus. Betul. MBG nggak ada yang misalnya nggak ngasih catatan karena nggak ada. Koperasi Desa Meruti nggak ada. Ya udahlah, memang mirip-mirip. Jangan disebut kayak Maji Stalin. ini disebut dengan apa namanya kerjasama politik, gotong royong, kebersamaan. Biar agak sedikit Indonesia sedikit lah. Iya, benar. Nah, kan itu yang terjadi. Jadi kita membayangkan ada partai politik resisten melawan pemerintah, kritis terhadap kebijakan-kebijakannya. Sepanjang setahun ini nggak ada. Justru yang terjadi gejolak yang kau sebut itu, Mas Bro, itu adalah ketika muncul begitu banyak protes dan perlawanan. Yang muncul bukan dari dalam, tapi dari luar. Aktivis, influencer, Gen Z yang kemarin-kemarin suka dikritik-kritik, kerjaannya cuman protes doang. Ya namanya rakyat kerjanya protes lah. Kalau diminta kasih solusi juga ya gantian aja. Benar Bang. Diri kau yang jadi rakyat, kitalah yang jadi penguasa. Benar. Kan sebenarnya kalau kita mau jujur rata-rata secara umum, jadi gejolak politiknya itu justru muncul dari luar ya. Jadi negara vis-a-vis gerakan politik, gerakan sosial
termasuk juga kalangan-kalangan yang belakangan ini justru muncul dari agensi. Termasuk diri kau juga ini. Iya benar Bang. Kau galak-galak juga kan. Bung Ferry, Anda mau sedikit aja sebelum saya break, Anda sedikit aja bisa menyampaikan bahwa ini pemilunya biasa-biasa aja. Begini bos, suara kalah. Enggak, begini Aiman, kamu jangan adu. Saya nanya. No, jangan kamu adu. Saya ngerti cara main kamu. Ini bukan soal saya adu, ini ngerti bicara cara soal kamu kontestasi. main. Iya, Saya justru mengerti itu, cara Pak. kamu main. Saya ngerti permainan ini, ngerti permainan. Jadi jangan kamu, biar supaya kita satu-satu kita mau bicara tentang bangsa ini. Anda masih kita bicara partai silakan. kecil ini. Silakan. Kamu mau apa? Saya begitu itu loh. Bung Anda Pak, jangan salah loh. sampaikan. Ini orang bola-balik bicara curang. Anda ini tersangka kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Warsipati bertemu dengan Kang Didi KDM ya. Gubernur Jawa Barat soalnya. Pokoknya pindah ke sana siapa saja Pak yang punya suami saya pulang. Ya kita doain mudah-mudahan segera selesai. Ya. Sudah punya pengacara belum? Ya sudah pengacaranya kerja. Ya. Mudah-mudahan cepat selesai ya. Pak, bantu ya Pak. Saya jadi mati kok Pak. Bantu Pak. Ya. Ini Pak. Kasihan Pak. Ya, terima kasih ya. Mudah-mudahan cepat selesai. Kami bayar pajak ratusan miliar setiap tahun. Tetapi ketika negara ada utang kepada saya tagih, saya minta. Bukannya bayar, malah saya difitnah seolah-olah saya yang utang kepada negara. Saya bilang kalau saya ada utang BLBI, saya bayar negara 1 triliun. Tidak usah banyak bicara, saya bilang. Tapi kalau negara tidak bisa membuktikan saya ada utang, negara bayar saya 1 rupiah saja. Saya ingin menunjukkan, my value is 1 triliun, but you bullshit is 1 rupiah. Itu aja. Minta maaf belakangannya. Oh maaf, salah yang saya maksud perusahaan Citra yang lain, bukan citranya Yusuf Hamka. Gampang amat minta maaf. Kalau saya sudah melakukan itu, saya udah lompat dari gunung bunuh diri. Duit mah, duit. Duit baru kanker ya keluar kan? Ah, mulu lah. Ya, saya yang duit mah usaha goblok aing oge ieu usaha, yang duit mah sama kita keur usaha ganggu usaha batur. Eta mah lain usaha goblok. Sama neangan untung ku enteng turun anjing sia. Sok aing mah sieun goblok teh. Benar atur nuhun Kang. Oh, siap kalem. Kita akan tutup lagi pintu-pintu tol, 11 pintu tol yang ada di Jawa Barat. Semangat ya. Suparno ancam tutup 11 pintu tol yang ada di Jawa Barat. Suparno, no. Kok makin lama kayak nginjek warga Jawa Barat nih? Dalam orasinya, dengan menutup 11 pintu tol dan melumpuhkan kota Bandung atau Jawa Barat. Saya sampaikan secara tegas kepada Suparno, sudah ada dugaan indikasi dapat masuk dalam kategori tindak pidana. Kalau itu terjadi, terbukti dilakukan oleh saudara Suparno dan rekan-rekan, maka ini sudah melakukan tindak pidana dengan ancaman sampai dengan 7 tahun penjara. Melumpuhkan kota Bandung atau Jawa Barat tidak ada korelasinya dengan penolakan SK Gubernur atau UMK dan UMSK. Maka seorang organisatoris harus tahu dan paham dan ngerti tentang undang-undang. Gitu ya, tidak boleh dengan mengganggu orang lain terganggu masalah kegiatannya. Jadi nggak ada korelasinya. Kalau masalah upah. Kalau masalah SK, ya SK satu ini dengan upah. Sampaikan secara profesional, sampaikan secara jelas, secara tegas kepada pemerintah, karena organisasi itu punya etika dan estetika cara berorganisasi, menyampaikan pendapat, baik itu di muka umum maupun di dalam ruangan. Gitu. Luhut Panjaitan berkonflik dengan Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin hal ini karena Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin tidak mendukung Luhut Panjaitan saat Luhut Panjaitan akan diaudit oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, melainkan Syafri Syamsuddin mendukung Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Ku pandang-pandang adik dari seberang,
Cantik juga rupamu sungguh menawan. Bolehkah abang bertanya, apa adik ada yang punya? Jika belum, ku ingin nyatakan cinta. Jauh sungguh abang mencari cinta. Apa tak ada cinta di seberang sana? Bertemu langsung bertanya, aku ini milik siapa? Aduh abang, aku milik ayah dan bunda. Mari main tebak-tebakan sayang. Apa beda cincin sama kamu? Jikalau adik benar menjawab, kan ku beri sekuntum mawar indah. Mana mungkin aku tahu bedanya cincin sama diriku. Janganlah abang coba merayu, nanti marah ayah dan ibuku. Ada partai di Konoha 2027 juga belum, apalagi 2029. Tapi udah gembar-gembor baik, pilpres tai lo pada. Bukannya bantuin yang lagi bencana no, malah gembar-gembor pilpres. Partai kontol emang, rakus sama jabatan lo pada lo. Bukannya bantuin yang lagi kena musibah, yang lagi kena bencana, malah ngadain event apa baik. Jalan santai lah ini, tai. Ini partai isinya orang rakus semua apa gimana sih? Gregetan gua ngeliatnya. 2027 juga masih lama, apalagi 2029. Tapi udah gembar-gembor baik, pilpres, berak lu sekebun. Ngomong nih sama pantat monyet, gregetan gua. Madat banget lo. Oh, mau jadi para atau sana apa nama menteri pertahanan. Tahu, kita minta petunjuk sama beliau. Kau masih sekolah? Kelas berapa? Kelas 2 SMA? Wah, pintar juga kau ya. Kau kenal nama semua pejabat ini? Oh, mau jadi para atau sana apa nama menteri pertahanan. Tahu, kita minta petunjuk sama beliau. Kau ngerti kan kasih petunjuk? Petunjuk kasih dong, petunjuk. Assalamualaikum Bapak. Salam Ibu Guru, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Sehat. Ibu Guru nama lengkapnya siapa? Triwulansari Pak. Lulusan mana Bu Guru? Saya lulusan UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi Pak. Oh, UIN ya. Tahun berapa lulusnya? Lulusnya tahun 2014. 2014, berarti sekarang sudah 11 tahun ya? Iya. Sudah 2025. Sudah jadi ASN? Alhamdulillah belum Pak. Oh belum. P3K? P3K juga belum. Oh belum. Saya masih honor. Oh statusnya honorer. Berapa sih honor di sana? Honornya 400.000 sebulan Pak. 400.000 per bulan ya. Sarjana apa di UIN-nya? Di UIN-nya fisika saya Pak. Orang fisika. Iya Pak, alhamdulillah. Sudah punya anak? Alhamdulillah sudah 2 Pak. Sudah 2. Anak-anaknya sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, suaminya sehat? Alhamdulillah suami sehat, cuman posisinya sekarang di dalam sel Pak. Kenapa suaminya? Suaminya lagi berkasus dengan PT Pak. Berkasus dengan VT? Hah? Dia kerja di mana? Suami saya alhamdulillah kepala desa. Jadi, oh kepala desa. Di desa apa? Desa Pematang Raman Pak. Pematang Raman. Kecamatan Kumpe, Kabupaten Muaro Jambi. Oh, Provinsi Jambi ya. Kasusnya apa sih kalau saya boleh tahu?
Ini kalau yang kasus suami itu dituduh mencuri, Pak. Oh, dituduh mencuri. Terbukti mencuri enggak? Enggak. Karena ini enggak ditahan sih. Enggak tahu, Pak, karena ini kan permasalahannya dengan PT waktu itu. Awal permasalahannya itu di tahun 2023. Jadi mereka udah sempet juga musyawarah di Timdu, sudah sempet juga di Disbun, tapi permasalahannya nggak selesai. Akhirnya pihak PT melaporkan ke Polda. Iya, sudah itu masyarakat kami ada yang sempet di penjara juga 3 orang. Oh, sawit ya? Iya, sawit, Pak. Oh, jadi suaminya sebagai kepala desa plus masyarakat ada 3 orang dituduh melakukan pencurian sawit. Iya, betul. Oh, berapa ton yang jadi tuduhan pencuriannya? 16, kurang lebih 16 ton, Pak. Kejagung RI Burhanuddin dikawal ketat setelah memberikan hasil audit Luhut Panjaitan kepada Presiden Prabowo. Kejagung RI Burhanuddin dikawal ketat oleh polisi militer dan jajaran Kejaksaan RI. Karena menyangkut isu PT Toba yang dimiliki oleh Luhut Panjaitan, keamanan Kejagung diperketat. Ngawur, Deddy Mulyadi ini semakin ngawur. Sekali lagi, kami kaum buruh melawan gubernur konten ya dengan cara jalanan. Karena di konten kami di bantul-bantul ikat kami habis-habisan, pimpinan buruh dibully habis-habisan. Itu bukan menjadi persoalan bagi kami. Kami akan turun ke jalan terus dan kami tidak hari ini. Lagi-lagi Mas Suparno ngancam akan turun ke jalan dan menyabit-nyabit gubernur konten. Betul, Kang. Saya tunggu di jalanan. Mau di jalanan, mau kita duduk sambil ngopi, diskusi, oke kita jabanin. Saya selaku warga Jabar menunggu kedatangan Anda. Mau dimanapun kita ladenin. Ayo kita ngopi bareng, kita bahas kepentingan masyarakat, kepentingan buruh, dan kepentingan warga Jabar. Dan sekali lagi saya singgung, Gubernur Jawa Barat bukan sekedar konten. Beliau bekerja tapi di video dengan tujuan agar masyarakat tahu kegiatan beliau. Harus Anda pahami itu. Mau di jalan, mau di meja sambil ngopi, saya tunggu. Wassalam, Mas Suparno. Ketika dikatakan bahwa standar etika yang dipegang adalah tinggi, memang menjadi presiden, panglima tertinggi harus memiliki standar etika yang amat tinggi. Di mana kita semua menyaksikan ketika ada pelanggaran etika dan Bapak tetap jalan terus dengan cawapres yang melanggar etika. Artinya ada kompromi atas standar etika. Saya merasa bahwa Anda itu posturing, ya. Anda tuh menyesatkan. Itu aja, ya. Saya boleh berpendapat kan? Saya menilai Anda tidak berhak bicara soal etik karena Anda memberi contoh yang tidak baik soal etik. Terima kasih. Soal etik. Enggak semua etik. Perkumpulan Gerakan Rakyat mendirikan sebuah partai politik dengan partai gerak. Widih, ya mantap ya, mantap. Nantinya akan ikut meramaikan di 2029. Saya sudah menduga ya, ormas yang dibentuk Gerakan Rakyat ini akan cepat ataupun lambat segera menjadi partai ya. Kenapa menjadi partai? Teman-teman harus tahu ya, Gerakan Rakyat ini diinisiasi awalnya oleh orang yang pernah berkedudukan di partai PKS ya. Sekali lagi, di partai PKS ya. Dikarenakan memang ya, mesin yang ada di partai ini ya, partai baru ini, Gerakan Rakyat ini tidak jauh beda dengan mesin partai yang ada di PKS. PKS saat ini berada di dalam koalisi pemerintah. Banyak kader-kadernya yang tidak suka dan tidak setuju ya. Lantas ya, jauh daripada itu mereka persiapkan diri untuk membuat ormas namanya Gerakan Rakyat ya. Dan pada akhirnya Gerakan Rakyat tersebut yang diinisiasi oleh mesin politik PKS benar-benar diwujudkan sebagai partai untuk ya berkontribusi di tahun 2029 ya. Mantap ya. Mau bagaimanapun harus ada salah satu partai yang berani ya untuk menggandeng Anies Baswedan, karena kasihan lah ya kalau Anies itu lama-kelamaan jadi gelandangan politik juga. Nah, dengan komitmennya adanya partai ini ya,
partai baru intinya, itu akan menjadi peluang besar dan memang sudah menjadi peluang untuk Anies ada di dalamnya ya, yang nantinya partai tersebut menjadi mesin politik mengantarkan Anies di capres calon presiden 2029. Semua sertifikat HGU yang terbit di atas tanah Kemenhan CQ TNI AU kami nyatakan cabut. Yang hari ini di atasnya ada tanaman tebu dan ada pabrik gula. Untuk selanjutnya nanti akan kami serahkan kepada yang berhak, yaitu adalah Kemenhan CQ TNI Angkatan Udara. Baru kecil tuh ya, jalan Sabang. Oke, sabar, satu lagi Pak. Ngomong mulu Bapak nih. Sabar. Sabar. Enggak, Satu lagi. Iya, saya bilang ngomong dulu, ngomong aja. Iya, satu lagi. Sabar. Ngomong aja. Sabar, kan ini giliran saya Pak. Kan ini giliran saya, sabar dong. Bapak semangat banget, ada masalah apa di rumah Pak? Kita simak sesaat lagi. Enggak, lanjut. Nggak, selain itu satu lagi. Enggak ada masalah di rumah, lo yang punya masalah. Iya, saya jadi ada masalah. Kok merdeka kok. Jangan bawa-bawa pribadi. Anda maksudnya sudah masalah pribadi. Udah. Enggak boleh begitu. Iya, Enggak boleh. Biar cair aja, Pak. Enggak. Dari tadi serius banget, Pak. Jok itu nggak bisa begitu, dan Jok yang cerdas intelektual tidak melahirkan korban. Hai Jok, hai intelektual. Oke. Ya, satu lagi menurut saya ya. Contohnya nih. Contohnya kayak gini nih. Teman-teman, ini lagi rame nih tentang Kang Deddy Mulyadi dengan Yong Shefra Utsman. Sebelumnya saya membuat video bahwasanya Kang Deddy Mulyadi ditolak oleh Yong Shefra Utsman. Itu bukan berarti adalah suatu kebenaran yang harus diyakini. Tapi netizen rupanya berpikir yang berbeda. Ada yang mengatakan saya provokator lah atau menjelek-jelekan Kang Deddy. Enggak, sama sekali teman-teman. Saya sama sekali tidak berniat menjelek-jelekan Kang Deddy. Justru saya dalam hal ini berpihak di Kang Deddy Mulyadi dan saya merasa sakit hati kalau seumpama benar Kang Deddy ditolak oleh Yong Shefra Utsman. Ya, saya pengennya Kang Deddy dengan Yong Rara itu, teman-teman bisa lihat track record YouTube saya banyak sekali membahas tentang Kang Deddy dengan Yong Rara. Jadi jangan dipelintir-pelintir komentarnya yang cerdas ya. Lalu kenapa kemudian saya membuat video bahwa seolah-olah Kang Deddy ditolak? Itu karena ada netizen yang mengatakan seperti itu. Saya hanya mereaksi dari bagaimana pandangan netizen terhadap hubungan keduanya. Tak lebih dari sekadar apa yang disebut sebagai interpretasi gitu loh. Karena di samping itu juga Kang Deddy Mulyadi sekarang sudah jarang memosting video dengan Yong Rara. Disadari atau tidak, teman-teman sadar atau tidak, coba perhatikan gerak tubuh, kemudian bagaimana respon Kang Deddy pada saat ditanya soal Malaysia belakangan ini, itu agak kurang, mau tidak mau ya. Nah, tapi mau apapun itu, kita yang memang sudah kadung berharap agar Kang Deddy dengan Yong Rara memang masih tetap berharap ya. Sepertinya hubungan keduanya ini masih teka-teki. Tapi biar teman-teman di sini mengerti tentang bagaimana kemudian kita di sini melihat sebuah fenomena ya. Kita akan lihat dulu nih bagaimana Kang Deddy dengan Yong Rara ya, silakan. Cantik, tapi yang jelas cantiknya sawah ini tidak melebihi cantiknya dari Malaysia. Iya benar, terima kasih menerima kedatangan kami. Iya, semuanya dari Malaysia. Dari Malaysia, Melayu. Iya benar. Kaminya Melayu asli. Melayu asli. Iya, wah cantik. Bakso di sini. Pastinya di sini. Oh. Enak banget. Tukang bakso orang Malaysia orang mana? Orang Indonesia. Orang Indonesia tukang Indonesia baksonya. juga. Iya. Tapi di sini rasanya asli. Asli. Iya. Apa perlu saya jualan bakso? Iya betul. Tadinya mau lihat sawah ya? Iya, mau lihat di sawah padinya. Tidak dapat. Sawahnya di sini dekat di belakang. Oh. Di belakang rumah sini. Tadi sepanjang jalan tadi masuk ke kampung nampak di sebelah kanannya, di sebelah kirinya ada sawah padi, ada iya, kawasan udah lihat sawah kan? Iya, pelancongan. Udah. Karena turis dari luar datang ke sini. Banyak orang yang dari Malaysia juga banyak. Dari Malaysia juga? Juga banyak. Rata-rata pengen ketemu saya tapi sayanya nggak ada. Saya yang spesial ada pakai ketemu dengan Kang Deddy. Jadi ke sini mau ketemu saya? Iya pastilah. Dari mana? Lantikan dari Bapak atau lantikan dari? Dilantik dari saya. Lantik.
Jadi kalau habis tempo mereka Nggak habis ada sibuk. habis tempo, selama gubernur pakai mereka Sama itu. nggak ada masalah. Oh, oke. Makanya So, kita mau pergi lihat sawah padi di lihat sawah padi. Lembur Pakuan. Lembur Pakuan. Di Lembur Pakuan. Lembur itu maksudnya kampung. Kampung di sawah padi di Lembur Pakuan. Sana? Iya benar, sama. Kami juga panggil beras. Iya sama. Sawah padinya sudah diderap. Sudah ada, sudah dipotong untuk dijadikan beras. Dijadikan beras, Dijadikan nasi, lalu dimakan. Bahasa Sundanya kejo. Kejo. Makan bahasa Sundanya dahar. Atau mam. Tua. Mam. Ledak. Gak ada, ini ciri khas Indonesia dan ciri khas sini Jawa Barat. Iya, Garut. Ini memang kandangnya harus kuat. Ya, sebabnya dia akan harus tanduk. jati. Kalau Ya. enggak, ini hancur. Oke, ya benar. Makanya Bekerja. ya, kita Untuk bekerja rakyat. untuk rakyat. Kamu adalah orang yang pertama berjalan bersama aku di pematang sawah ini. Oh iya benar. Iya. Tipu. Kita juga menjadi orang yang Jadi kehadiran Kang Deddy Mulyadi KDM ini adalah satu fenomena yang menarik ya, sehingga masyarakat, wabil khusus masyarakat di dunia media sosial benar-benar merasa terhibur, terinspirasi. Bahkan ada informasi-informasi yang berhubungan dengan hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan hari ini ketika Kang Deddy Mulyadi ketemu dengan Yong Safira dari Malaysia, seorang anggota parlemen muda yang cantik dari Malaysia, ini memberikan sebuah gairah baru bagi para netizen untuk melihat jok-joknya dan kelakarnya dari seorang Kang Deddy Mulyadi. Sehingga kalau dulu zaman Soekarno atau beberapa tahun sebelumnya ada hangat-hangat menyala hubungan yang naik turun antara Indonesia dan Malaysia, maka dengan adanya Yong Safura yang datang ke Lembur Pakuan, datang ke Indonesia menemui Kang Deddy Mulyadi, kemudian bertemu dengan beliau dan berdiskusi menjelaskan tentang seolah-olah ada cinta antara Malaysia dan Indonesia. Ini rekonsiliatif sekali. Sehingga publik akan melihat bahwa betapa indahnya ketika Kang Deddy Mulyadi ngejok kemudian direspon oleh Yong Safura yang cantik. Ini menjelaskan satu realitas yang sangat harmoni antara personal Deddy Mulyadi dan personal Yong Safura. Dan secara tidak langsung menjelaskan tentang orang Malaysia dan orang Indonesia. Kita doakan para pemimpin hebat, semoga selalu menghibur, selalu mengedukasi, selalu menginspirasi dan memberikan karya nyata serta legasi terbaik bagi bangsa kita. Kita dukung Yong Safura untuk akrab dengan Kang Deddy Mulyadi. Assalamualaikum. Stabilitas Jawa Barat dan masyarakat Sunda saat ini sedang menghadapi ujian berat. Bukan karena inflasi, bukan karena infrastruktur, tapi karena dilema geopolitik asmara yang dialami oleh sang pemimpinnya, yaitu Kang Deddy Mulyadi. Hari ini kita bicara soal kedaulatan hati yang kini terpecah ke dalam 3 instrumen kekuatan yang berbeda. Ini bukan sekedar urusan move on, ini adalah masalah ketahanan pangan perasaan. Opsi pertama, ada protokol CLBK atau cinta lama belum kelar bersama Ibu Kokom Komariah. Ini adalah pilihan stabilitas domestik, mengutamakan kenyamanan lama, kearifan lokal, dan meminimalisir risiko adaptasi baru. Namun, apakah sistem lama masih kompatibel dengan software KDM yang sekarang sudah terupgrade? Atau bisa juga opsi yang kedua, yaitu aliansi strategis antar provinsi dengan Ibu Sherly Juanda dari Maluku Utara. Secara politik asmara, ini adalah langkah konsolidasi nasional, yaitu penggabungan 2 kekuatan pemimpin daerah. Bayangkan, sinergi Jawa Barat dan Maluku Utara ini bukan sekedar cinta, ini adalah sinergi pembangunan hati terintegrasi. Atau bisa juga opsi yang ketiga, dan ini paling mengejutkan, yaitu diplomasi lintas batas atau ASEAN Connection bersama Yong Safura Othman dari Malaysia. Ini adalah langkah berani menuju internasionalisasi perasaan, hubungan bilateral yang bisa mempererat rumpun Melayu. Namun resikonya tinggi. Apakah birokrasi rindu ini sanggup menembus batas-batas paspor dan bea cukai cinta?
Di balik ketegasan pemimpin rakyat, kita melihat sosok Duda Merana yang sedang melakukan fit and proper test terhadap hati nuraninya sendiri. Jadi siapapun yang terpilih nanti, kita berharap ini bukan sekedar koalisi taktis, tapi menjadi pemerintahan hati yang permanen. Karena rakyat butuh gubernur yang bahagia, agar rakyatnya pun ikut sejahtera lahir dan batin. Jadi kalau menurut teman-teman, siapa yang paling layak mendapatkan mandat kasih sayang dari Kang Deddy Mulyadi? Silahkan berikan analisis Anda di kolom komentar. Oke, itu dia teman-teman ya, hal-hal yang teman-teman bisa saksikan tentang bagaimana KDM dengan Yung Rara. Ini memang kita berharap ya agar keduanya bisa kemudian bersatu atau paling tidak bertemu kembali. Dulu saya pernah melihat postingan Yung Rara yang ditanya oleh seorang netizen di dalam kolom komentar. Di situ ada pertanyaan, kapan KDM ke Malaysia? Yung Rara menjawab tahun 2026. Gitu loh. Nah, jadi sehingga kemudian ada komentar-komentar seperti itulah, netizen sangat excited dan menunggu momen itu. Cuman sampai saat ini, pada saat ada Kemendagri kan membuat peraturan, katanya pejabat dalam negeri nggak boleh keluar negeri sampai 15 atau 16 Januari. Jadi di tanggal 15 sampai 16 Januari memang para pejabat di dalam negeri itu tidak boleh keluar negeri. Nah, tetapi sampai lewat di tanggal itu, sekarang sudah memasuki minggu ketiga dan mau minggu keempat, ini belum ada aban-aban, masih sangat sepi sekali pemberitaan mengenai KDM dengan Yung Rara. Disinilah kemudian netizen melihat bahwasannya jangan-jangan Yung Rara dengan Kang Deddy Mulyadi ini sudah tidak memiliki hubungan intens lagi. Sebelumnya kan saling kode-kode, Yung Rara meladeni Kang Deddy, ya, meladeni dalam pengertian mengajak live TikTok lah atau apalah. Dulu tuh, ya kan, sekarang sepi teman-teman, sepi, antar keduanya sepi, sudah tidak kode-kode lagu lagi juga. Nah, gimana menurut teman-teman hubungan antar keduanya? Dalam cuplikan video tadi, wah itu kan sangat mesra, memang sangat cocok keduanya, gitu loh ya. Barangkali itu teman-teman kira-kira hal-hal yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Salam cinta damai untuk semuanya, untuk NKRI tercinta. Wallahu huwal muwaffiqu aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PD Perjuangan yakin persoalan politik uang itu tidak harus dengan mengamputasi hak rakyat untuk pemilih. Tapi Bu Mega sudah memberikan hint sedikit. Kok demokrasi kita tuh kayak senam poco-poco ya? Saya sebagai generasi muda yang agak lupa tuh senam poco-poco kayak gimana. Semalam saya cek di YouTube gitu ya. Senam poco-poco itu kayak gimana? Maju, mundur, kanan, kiri. Bagi Bu Mega dan PD Perjuangan yang namanya demokrasi itu harus maju ke depan. Sehingga kami melihat sekarang ini momen di mana kita mengkaji kembali apakah pilkada ini harus langsung atau tidak langsung. Itu adalah momentum, ini demokrasi mau dibuat kayak senam poco-poco. Maju, mundur, maju, mundur. Dan kita pengennya demokrasinya itu maju, mengedepankan kedaulatan rakyat, dan mengedepankan aspirasi masyarakat. Saya jamin, apabila berkas perkara itu masuk ke kejaksaan, saya akan hentikan. Data tentang deforestasi di Indonesia menunjukkan kenyataan bahwa 97% deforestasi di Indonesia adalah legal. Artinya, ditebang menggunakan izin. Apakah data itu benar? Soal angka tentu saja ada di Kementerian Kehutanan. Kalau kata Pak Barita sebagai juru bicara Satgas PKH, ada dokumen aturan pemanfaatan hasil hutan dengan syarat-syarat yang ketat. Sektor yang tahu adalah Kementerian Kehutanan, yang memahami lahan dari jenis pohon, tanaman hutan, dan sebagainya dengan detail. Tugas Satgas PKH adalah menertibkan lahan yang tidak digunakan sesuai aturan, mencocokkan peta kawasan hutan dengan dokumen perizinan, lalu melakukan pengecekan langsung di lapangan. Satgas bergerak untuk memastikan setiap jengkal pemanfaatan hutan tetap sesuai izin penggunaan lahan. Kamu nih badan tinggi besar ngapain gitu-gituan? Kalau pagi mah itu jualan Pagi jualan apa? Tahu susu. Tahu susu. Ya. Kenapa nggak fokus jualan tahu susu aja? Agak sepi Pak, motornya rusak. Motornya rusak. Perbaiki. Ya, uangnya nggak ada, makanya saya terpaksa. Kamu udah berapa hari? Apa? Gini-ginian. Baru 1 hari. Sekarang? Iya. Benar. Benar. Sumpah. Jangan bohong. Bener bohong. Nggak bohong. Motor. Ini anak muda kayak gini. Di mana-mana nih. Kalau pinjam sama orang harus cicil setiap hari. Kamu aslinya mana? Si Pemanukan.
Asli loba orang pamanukar menugikian orang nyaho. Iya, kalau saya mah baru. Benar. Benar. Punya istri? Punya. Usia kamu berapa? Saya 22. Kamu 22 tahun udah kawin gimana sih? Kenapa kepaksa kecelakaan ya? Kamu kecelakaan. Iya kan? Kecelakaan kan? Iya, jadi udah hamil dong? Udah punya anak lagi, udah gede, 3 tahun. Jadi sekarang pusing? Pusing, Pak. Harus ngasih susu anak? Iya, susu anak. Harus ngasih makan istri? Iya. Kerjaan nggak punya? Nggak punya. Badan gede? Iya. Lu baru berdapat berapa? 10.000? Ya lu ngapain yang gitu anak muda, malu. Iya. Kamu jualan susu di mana? Tahu susu di Ntar mana? Di daerah Pemanukan. Sehari dapat berapa? Sehari kadang dapat 80, 50. Kalau 50. iya jualan tahu. Sekarang problemnya apa? Problemnya itu motor aja rusak. Rusaknya kenapa? Turun mesin. Turun mesin. Iya. Jebul Pak motornya. Emang Pak. dagang tahunya pakai motor? Iya, pakai motor. Motornya motor sendiri. Motor sendiri. Motor gak ada lagi satu-satunya, kalau udah mati ya susah cari uangnya. Memperbaiki motornya? Lumayan kata bengkel Pak. Yang berapa? 150-an. Mana KTP-nya? KTP ke bawah Pak. Gimana saya percaya sama kamu apa yang diucapkan benar? Iya sih bingung. Ya Pak kita nungguin temen. Bingung saya ngomong Temennya panjang. kemana? Temennya di belakang. Kamu puasa? Alhamdulillah Pak. Kamu berapa orang? 2 orang. 2 orang. Tutup buat buka atau ngambil? Iya. Gak apa-apa Pak. Nggak apa-apa, sok ambil 2. Ambil. Nah, ini pegang sama bapak. Ya. Sekarang motornya ke bengkelin, pasti lihat YouTube saya nanti. Saya tanggung jawab bayarinnya. Buat bengkel Yudi di Kampung Mangasinan, ini bengkelnya perbaiki sampai selesai. Jaminannya uang 600.000 sudah saya titipin di tukang rujak. Ya? Iya Pak. Ya kan? Manfaat kan? Ini Pak, Terima kasih Pak Dede. Ya. Pak Febri katanya jagoan Pak. Mana Pak? Nangkep itu aja nggak bisa Pak. Tangkep Pak. Anggota Komisi 3 DPR RI Mahfud Arifin melayangkan kritik terhadap kinerja Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang dinilainya belum menunjukkan ketegasan dalam menjalankan fungsi penegakan hukum. Mahfud menyoroti belum ditangkapnya sejumlah buronan perkara besar, diantaranya Sylvester Matutina dan pengusaha minyak Riza Chalit yang hingga kini masih menjadi perhatian publik. Ia mempertanyakan keseriusan aparat penegak hukum dalam menindak tokoh-tokoh berpengaruh yang disebut telah berstatus hukum tetap, namun belum juga dieksekusi. Dalam rapat kerja Komisi 3 DPR RI bersama Jaksa Agung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 20 Januari 2026, Mahfud menegaskan bahwa perintah penangkapan terhadap Sylvester Matutina telah dikeluarkan langsung oleh Jaksa Agung kepada jajaran Kejaksaan di Jakarta Selatan, tetapi hingga kini belum terrealisasi. Ia juga menyentil klaim internal kejaksaan yang kerap menyebut Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah sebagai figur andalan. Menurut Mahfud, citra tersebut belum tercermin dalam tindakan nyata karena buronan yang keberadaannya dianggap jelas justru belum berhasil diamankan. Selain Sylvester, ia juga menyinggung penanganan kasus Riza Chalit yang dinilai masih belum menunjukkan perkembangan berarti. Pak Firdaus ini masih advokat. Masih advokat yang mulia. Bukti yang dilampirkan kepada mahkamah, saudara ada pemberhentian dari berita acara sumpahnya dari Mahkamah Agung. Jadi saya memang benar adanya pembekuan, namun hari ini saya bawa ke Mahkamah Konstitusi untuk adakan judicial review bahwa pembekuan itu tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku di Undang-Undang 18 tahun 2003 yang mulia. Dan hari ini saya sudah beberapa kali mengirimkan surat kepada Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi Provinsi Banten, dan jawaban mereka melalui Humas Provinsi Banten menyatakan bahwa saya masih advokat dan atas perintah lisan Ketua Mahkamah Agung Pak Profesor Soehartoyo, saya tidak diperbolehkan untuk bersidang. Soehartoyo siapa? Pak Sunarto, maaf yang mulia. Tidak boleh. Ya, tidak boleh bersidang atas perintah lisan melalui humasnya. Makanya oleh karena itu saya menjadi bingung, sehingga saya ingin menguji pernyataan lisan dari Profesor. Iya, Anda kan bisa mempersoalkan di normanya, bukan kasus konkretnya. Tapi hari ini kami berdasarkan bukti yang diajukan, saudara ada berita acara sumpah pengangkatan saudara yang dibekukan oleh Mahkamah Agung, sehingga saudara sudah kehilangan pijakan untuk sementara sampai adanya putusan permohonan ini. Jika nanti permohonan diteruskan, nah oleh karena itu pilihan saudara
hadir sebagai prinsipal, tidak sebagai advokat, supaya tidak menimbulkan dualisme di luar. Siap Yang Mulia. Kalau Anda memilih itu, kami akan teruskan. Siap Yang Mulia. Kemudian Pak Firdaus jangan pakai toga dulu. Oke. Ya. Siap Yang Mulia. PDIP ini punya pengalaman jadi oposisi, selalu bikin ribet dan bikin susah. Siapapun yang jadi penguasa, SBY itu kelimpungan di tahun pertama menghadapi manuver politik yang dilakukan oleh kawan-kawan PDIP. Sepertinya Pak Prabowo nggak mau ribet. Kalau mau jujur hanya sekedar ingin ikut partai, ikut aja PSI, ikut partai. Tapi kalau nggak lolos parlemen dia nggak dihitung. Tapi kalau membaca kalkulasi politiknya ke depan setelah tanggal 20 Oktober, tentu Prabowo punya intensi, tak ada resistensi, tak ada oposisi. Tak ada yang kemudian membuat Prabowo ini di masa menjalankan pemerintahan kekuasaannya 5 tahun ke depan, ini ada protes-protes yang cukup keras ya, terutama di kelompok-kelompok yang kalah pemilu. PDIP ini punya pengalaman jadi oposisi, selalu bikin ribet dan bikin susah. Siapapun yang jadi penguasa, SBY itu kelimpungan di tahun pertama. Program makan bergizi gratis adalah salah satu program paling denial yang pernah gue lihat secara langsung. Orang lupa bahwa kebijakan itu berhasil bukan hanya karena niat baik, tapi karena kerja baik. Mungkin niat MBG baik, ngapus stunting, hapus kelaparan dan sebagainya. Tapi implementasinya, kerjanya, kita sama-sama tahu kok. Jauh dari bagus dan sangat-sangat destruktif. Wajar gue bilang destruktif. Bayangin ya, anggaran pendidikan kita 20% sesuai amanat konstitusi yang harusnya dipakai untuk memenuhi pendidikan tingkat dasar sampai tingkat tinggi. Akhirnya harus dibagi dengan dana 200 triliun lebih, makan bergizi gratis. Dikala kita sama-sama tahu sarjana kita cuma 10%, bandingin sama Jepang kita jauh banget. Dikala kita tahu angka putus sekolah kita tinggi, dikala kita tahu guru kita belum sejahtera, sekolah kita belum sejahtera, dan bisa-bisanya anggaran pendidikan dipotong. Dalilnya ntar anggaran pendidikan kan sekarang udah dinaikin. Sekarang udah bukan bicara nominal, sekarang bicara dampak, bicara keterukuran dari kebijakan. Kemudian BGN bantah, enggak, kita nggak pakai anggaran pendidikan, cut that stupid shit lah. Kita nggak butuh statement doang, kita butuh transparansi total. Mana laporannya, mana rilisnya, mana dokumen yang publik bisa lihat, publik bisa kritisi. Buka dong, berani nggak MBG berbenah bagian sistem kayak gitu? Kenapa gue bilang denial? Karena misalnya ide publik soal ya MBG niat baik nih, taruh aja untuk mereka-mereka yang membutuhkan daerah 3T atau di kota tapi daerah yang dipilih lah, bukan untuk rata semuanya. Selalu kan dibantah lagi. Kemudian ada yang protes soal keracunan dibantah lagi. Denial banget. Seakan-akan kesalahan itu perlu dibela terus. Seakan-akan publik yang mengkritisi sama dengan membenci, itu kan aneh. Buku implementation juga udah bilang kok bahwa seringkali kebijakan itu gagal dan destruktif bukan karena niat, tapi karena eksekusi di lapangan. Makanya kita kritisin. Makanya hati-hati, MBG lama-lama bukan jadi program lagi, lama-lama cuma jadi proyek. Jadi inget, niat baik gak cukup, kita perlu punya kerja-kerja baik. Dan negara jangan denial kalau publiknya kritis, jangan juga diteror gitu ya. Program makan bergizi gratis adalah salah satu program paling denial yang pernah gue lihat secara langsung. Orang lupa bahwa kebijakan itu berhasil bukan hanya karena niat baik, tapi karena kerja baik. Mungkin niat MBG baik, ngapus stunting, hapus kelaparan dan sebagainya. Tapi implementasinya, kerjanya, kita sama-sama tahu kok. Jauh dari bagus dan sangat-sangat destruktif. Wajar gue bilang destruktif. Bayangin ya, anggaran pendidikan kita 20% sesuai amanat konstitusi yang harusnya dipakai untuk memenuhi pendidikan tingkat dasar sampai tingkat tinggi. Akhirnya harus dibagi dengan dana 200 triliun lebih, makan bergizi gratis. Dikala kita sama-sama tahu sarjana kita cuma 10%, bandingin sama Jepang kita jauh banget. Dikala kita tahu angka putus sekolah kita tinggi, dikala kita tahu guru kita belum sejahtera, sekolah kita belum sejahtera, dan bisa-bisanya anggaran pendidikan dipotong. Dalilnya ntar anggaran pendidikan kan sekarang udah dinaikin. Sekarang udah bukan bicara nominal, sekarang bicara dampak, bicara keterukuran dari kebijakan. Kemudian BGN bantah, enggak, kita nggak pakai anggaran pendidikan, cut that stupid shit lah. Kita nggak butuh statement doang, kita butuh transparansi total. Mana laporannya, mana rilisnya, mana dokumen yang publik bisa lihat, publik bisa kritisi. Buka dong, berani nggak MBG berbenah bagian sistem kayak gitu? Kenapa gue bilang denial? Karena misalnya ide publik soal ya MBG niat baik nih, taruh aja untuk mereka-mereka yang membutuhkan daerah 3T atau di kota tapi daerah yang
dipilih lah, bukan untuk rata semuanya. Selalu kan dibantah lagi. Kemudian ada yang protes soal keracunan dibantah lagi. Denial banget. Seakan-akan kesalahan itu perlu dibela terus. Seakan-akan publik yang mengkritisi sama dengan membenci, itu kan aneh. Buku Implementation juga udah bilang kok bahwa seringkali kebijakan itu gagal dan destruktif bukan karena niat, tapi karena eksekusi di lapangan. Makanya kita kritisin. Makanya hati-hati, MBG lama-lama bukan jadi program lagi, lama-lama cuma jadi proyek. Jadi inget, niat baik gak cukup, kita perlu punya kerja-kerja baik. Dan negara jangan denial kalau publiknya kritis, jangan juga diteror gitu ya. Program